Saudara sekalian, Shalom. Masih di dalam bulan misi yang ke-40 daripada gereja kita. Saya secara pribadi berdoa agar kiranya saudara sekalian melalui firman-firman yang disampaikan di dalam ibadah-ibadah hari Minggu di bulan ini, kesaksian-kesaksian dan juga pembinaan-pembinaan misi, tekad dan semangat bermisi kita dapat dikobarkan kembali, dan kita mau bersama-sama menyerahkan hidup kita untuk mengabarkan Injil Tuhan. Saudaraku, mengabarkan Injil memang adalah salah satu hal yang paling penting di dalam misi. Itu merupakan prioritas utama kita. Berbicara soal mengabarkan Injil atau penginjilan, kita kerap berpikir bahwa dalam satu kali pertemuan penginjilan itu, maka penginjilan baru akan disebut berhasil jika orang yang kita injili langsung bertobat pada detik itu. Saudaraku, kenyataannya tidaklah demikian. Sesungguhnya penginjilan adalah satu proses yang panjang di mana kita memimpin seseorang untuk makin dekat dengan Tuhan Yesus, satu langkah demi satu langkah. Oleh sebab itu, di dalam penginjilan, penting bagi kita untuk memiliki sebuah pemahaman bahwa di dalam pertemuan ini, aku rindu untuk membawa dia selangkah lebih dekat dengan Yesus. Aku rindu membuat dia selangkah lagi lebih kenal dengan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, bagaimana kita membawa seseorang untuk selangkah lagi lebih dekat dengan Yesus? Kita bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa lakukan dengan kesaksian hidup kita yang baik, dengan kerendahan hati kita pada saat kita berinteraksi dengan mereka, pada saat kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kita, pada saat kita hadir bersama-sama dengan orang-orang yang belum percaya, kita bisa tunjukkan kesaksian hidup yang baik. Karena kesaksian hidup yang baik dari orang Kristen itu menjadi sebuah bukti yang kuat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, yang maha kasih. Ketika kita hadir sebagai seseorang yang menunjukkan kesaksian hidup yang baik, yang sopan, yang ramah, yang rendah hati, saat itu kita bisa membawa orang tersebut satu langkah lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Karena dia berpikir, ternyata memang seperti Tuhan yang disembahnya, seperti Alkitab yang dia percaya, demikian juga hidupnya. Orang itu datang satu langkah lebih dekat pada Yesus. Cara kedua adalah kita bisa menceritakan satu kebenaran tentang Tuhan Yesus yang relevan dengan pergumulan hidupnya saat itu. Ketika dia bergumul di dalam pergumulan tertentu, mungkin sakit penyakit, atau mungkin relasi, atau mungkin kesulitan finansial, saudara, kita bisa menceritakan satu kebenaran yang relevan tentang pergumulan-pergumulannya. Saat kita menceritakan satu kebenaran tersebut, dan itu relevan dengan pergumulannya, maka saat itu dia datang satu langkah lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa ternyata Yesus dan ajarannya adalah sebuah ajaran yang relevan dengan kebutuhan hidupnya. Saudaraku, ketika kita melakukan hal itu, kita membawa dia satu langkah lagi lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Tentu penginjilan tidak berakhir sampai di sini. Penginjilan, seperti yang saya katakan, baru akan mencapai tujuannya ketika dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, serta sungguh-sungguh memberikan seluruh hidupnya untuk hidup di dalam kebenaran yang Yesus ajarkan. Tetapi saudara, itu adalah satu proses yang panjang. Oleh sebab itu, marilah kita bersabar, kita tekun, dan kita setia mengerjakan proses ini. Selangkah demi selangkah, bawa dia selangkah lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita, memakai hidup kita, kesaksian kita, perbuatan kita, perkataan kita, untuk membawa seseorang satu langkah lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.